teman-teman Ignite GKI, selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Mari kita berikan salam damai ke orang-orang di sekitar kita. Oke. Nah, bersyukur banget teman-teman hari ini kita boleh kembali menikmati anugerah persekutuan dari Allah. Dimanapun dan bagaimanapun kabar teman-teman saat ini, mari kita bersama-sama mau merenungkan dan menikmati bentuk nyata kasih Allah lewat hal-hal di sekitar kita. Seperti dalam pujian, seindah siang disinari terang, mari kita bersama menikmati dan mensyukuri kasih-Nya. Yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah setiap kejahatan dan dosa kita. Untuk itu mari kita mau datang ke hadirat-Nya untuk tunduk dan mengakui setiap dosa-dosa kita. Teman-teman dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, inilah setiap pengakuan dosa kami. Kami tertunduk dan malu dan mengakuinya di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang setia dan adil, yang berjanji untuk mengampuni setiap dosa kami ketika kami mengakuinya. Untuk itu kiranya Engkau yang berkuasa untuk mengampuni kami itu yang boleh mengampuni kami, dan kami hendak bersukacita atas anugerah pengampunan-Mu itu. Kiranya kami semakin hari juga boleh meninggalkan dosa-dosa tersebut seperti yang Kau rindukan untuk kami kerjakan. Dan kiranya melalui pengakuan dosa ini, kami boleh kembali menikmati persekutuan dengan Engkau di dalam ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Korintus 1 ayat 30 berbunyi demikian, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Tuhan sudah menebus bahkan mengubah kita menjadi baru, dan kita adalah milik-Nya. Haleluya, ku diubahnya.
ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hati di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa untuk memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami yang muda, kami yang masih terbatas ini diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami bisa mengerti dan tentu kami juga bisa mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik kami sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, dan juga sebagai umat Tuhan, kami mampu hadir sebagai saksi Kristus dimanapun kami berada. Tolonglah kami Bapa saat ini, persiapkanlah kami untuk sungguh mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara muda dimanapun berada, puji syukur kita hari ini bisa kembali beribadah dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul kebajikan. Untuk itu mari kita akan membuka Alkitab kita dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema besar kita di bulan Februari ini adalah mengenai perubahan hidup. Dari minggu ke minggu, saudara-saudara sudah belajar ya bagaimana kita dipersiapkan, dituntun supaya satu kali kita akan mengalami perubahan hidup tersebut. Nah, menurut saudara-saudara nih, supaya kita bisa mengalami perubahan hidup tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Memperbaiki yang lama supaya nampak baru, atau mengganti yang lama dengan yang baru? Ngerti bedanya ya? Kalau memperbaiki yang lama itu berarti itemnya masih sama, lalu kita dandanin, kita cat ulang, atau kita tambal, kita jahit lagi gitu ya. Atau yang lama ini kita buang, kemudian kita ganti dengan yang baru. Yang mana saudara? Mestinya dua-duanya bisa, tapi kita akan perhatikan apa bedanya. Sekarang kita ibaratkan kalau kamu punya sebuah guci, atau sebuah benda yang terbuat dari bahan keramik. Nah, kalau satu kali misalnya guci itu tersenggol saudara, kemudian jatuh, biasanya ada bagian yang retak, ya, yang pecah begitu.
Lalu kita masih sayang nih, aduh di guci ini mahal. Jadi kita tidak akan buang nih gucinya ya, gucinya tetap dipertahankan, lalu kita ambil lem dan kita lem bagian yang pecah tersebut sehingga kemudian itu terlihat seperti nampak utuh. Gucinya masih lama, lem bagian yang pecah kita tambal, seolah-olah itu guci utuh, tapi sebetulnya sudah ada bagian yang pecah. Apa yang terjadi dengan guci tersebut? Kalau misalnya kita mau jual lagi, guci yang mahal itu kalau kita jual, nilainya masih sama atau beda? Pasti nilainya turun. Tidak mungkin kalau ini harga 10 juta, karena sudah pecah kita tambal lalu dijual harga 10 juta atau 9 juta, pasti tidak mungkin. Pasti akan turun jatuh saudara, harganya menjadi sangat murah. Dan lagi kalau misal guci itu kita sentuh sedikit saja, barangkali yang pecah itu akan kemudian jatuh lagi sehingga terlihat lagi pecahannya. Berbeda kalau kemudian kita ingin tetap memajang sebuah guci yang cantik dan mahal di rumah kita, guci yang lama ini kita singkirkan, kita buang, lalu kita beli yang baru dan guci itu diletakkan, maka itu akan tetap terlihat sebagai guci yang indah, kalau kesenggol sedikit tidak akan ada bagian yang retak. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Ketika kita ini mengalami suatu kehidupan, ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah, ada perbuatan yang buruk di masa yang lampau. Apa yang akan kita lakukan supaya kita betul-betul mengalami perubahan? Nah, firman Tuhan mengajak kepada kita demikian. Di ayat yang ke-12a ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Meninggalkan. Meninggalkan berarti membuang yang lama dan kemudian kita mengenakan yang baru. Kita bandingkan ya teman-teman dengan Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Mari kalau teman-teman bisa buka ya, Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ada proses menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Kalau kita cuman memperbaiki yang lama, maka itu tetap bukan kualitas yang terbaik. Misalnya, saya pernah kenal 2 orang yang sama-sama punya kebiasaan merokok. Perokok berat. Kalau enggak ngerokok itu sudah kepala pusing, rasanya mulut enggak enak semua ya. Sehari bisa habis berbungkus-bungkus. Dua-duanya saudara sama-sama kepengen meninggalkan kebiasaan itu. Dua-duanya berkomitmen saya tidak lagi mau merokok. Nah yang pertama dia mengatakan saya sama sekali tidak akan merokok. Kalaupun teman-teman saya merokok, saya tidak akan merokok. Saya tidak akan pernah beli lagi dan saya tidak akan suka dengan bau rokok. Ketika dia berkomitmen begitu saudara, pada akhirnya dia betul-betul bebas sama sekali dari rokok. Meskipun dia ikut dalam perkumpulan-perkumpulan dan orang sekitarnya merokok, dia tetap tidak merokok. Orang yang kedua, dia punya komitmen untuk tidak merokok. Tapi dia berkata, kalau teman-teman saya merokok, tidak apa-apa. Kalau aroma-aroma itu tercium, tidak apa-apa. Saya tetap bertoleransi dengan orang-orang yang merokok. Dan akhirnya saudara, ketika dalam sebuah pertemuan, ada teman-teman ngerokok dan kemudian nawarin dia, udahlah sebatang aja nggak apa-apa toh, jangan suci-suci amat lah. Kemudian dia merasa, iya ya cuman 1 kan nggak apa-apa. Lalu dia mulai ambil lagi 1. Karena dia merasa rokok itu enggak masalah. Cuman karena orang di rumah itu loh enggak memperbolehkan saya merokok, akhirnya saya berkomitmen untuk tidak merokok lagi. Tapi sebetulnya masih kepengen gitu. Anda ngerti ya apa bedanya? Kalau kita masih mengenakan yang lama, walaupun kita bilang saya enggak mau begitu lagi. Tapi yang lama itu masih ada, saudara. Style kita, kebiasaan kita itu sebetulnya masih yang lama. Sehingga begitu ada godaan sedikit, ada tawaran sedikit, teman-teman ngikutin itu, kita terjebak untuk kembali pada kebiasaan yang lama itu. Karena pada dasarnya kita masih manusia lama. Cuman ditembel-tembel aja biar kelihatan baru. Saudara berubah, mengalami perubahan hidup tidak bisa mengenakan yang lama. Betul-betul kita harus membuang, meninggalkan yang lama dan kita mengenakan yang baru. Hanya dengan cara demikianlah maka perubahan hidup itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi ini bicara soal perubahan hidup dalam arti perubahan karakter.
Ya, karakter kepribadian kita bukan soal tampilan fisik kita, bukan soal orangnya harus dibuang. Oh tidak, saudara. Jadi bentuk fisiknya tetap sama, nggak apa-apa, tetapi hatinya yang berubah. Jadi saudara-saudara tidak usah kemudian habis ini rame-rame ikut operasi plastik. Lalu minta ya, papa mama aku mau ke Korea Selatan supaya aku bisa operasi plastik. Katanya harus meninggalkan yang lama. Jadi hidungnya yang lama dicopot nanti ganti yang baru gitu ya. Bibirnya nanti ganti yang baru supaya kelihatan lebih baru. Oh tidak ya, tenang saudara, tidak harus operasi plastik. Tetapi bagaimana kondisi hati kita? Juga jangan sampai dibilang begini, oh temanku itu temennya nakal. Sudah dikasih tahu berkali-kali tidak berubah. Udah dibuang aja temennya ya, ganti teman yang baru. Bukan begitu juga ya, tetapi ini bicara tentang diri kita masing-masing. Kalau saya mau berubah, hati saya yang lama harus ditanggalkan. Kalau saya mau berubah, kebiasaan-kebiasaan saya yang lama harus ditanggalkan. Kalau saya mau berubah, karakter-karakter saya yang berdosa dulu harus dibuang, ditanggalkan. Dan mengenakan yang baru. Nah, apakah kita bisa untuk melakukannya? Menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Sayangnya, tidak bisa. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia punya ego untuk nyaman di zonanya masing-masing. Untuk merasa eman-eman, sayang kalau harus membuang yang lama. Karena sudah bertahun-tahun lamanya, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, saya kebiasaannya itu seperti ini. Saya kalau naik kendaraan, kalau tidak ngebut itu tidak bisa. Harus kecepatannya minimal 100 km per jam. Di bawah itu saya tidak bisa. Waduh. Jadi kalau harus mengendarai kendaraan dengan lebih lambat, dengan hati-hati, dengan santun gitu ya. Beratnya minta ampun gitu. Nah ini zona nyamannya kita. Saya ini kalau ulangan tidak nyontek tidak bisa. Apalagi sekarang kan online lebih itu kesempatan untuk nyontek lebih banyak lagi. Lah itu kalau tidak saya manfaatkan tuh saya tidak bisa. Orang lebih suka pada zona nyamannya, kebiasaannya itu seperti apa. Tapi ingat saudara, firman Tuhan bilang kita harus berubah. Lantas bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa mengalami perubahan hidup ini? Yang pertama saudara, Tuhan menolong kita. Tanpa campur tangan Tuhan, perubahan itu mustahil terjadi. Perhatikan ya, ayat 11 tadi kita baca ulang. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Lanjut ayat 14. Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan menolong kita melalui karya kematiannya di kayu salib, melalui karya penebusannya, maka kita yang tadinya hidup dalam dosa, yang terkurung dalam pikiran-pikiran yang salah, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita dikuduskan, ditebus, lalu dikuduskan, dikhususkan, diubah, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan kita bisa mengenakan manusia yang baru. Oh berarti apakah kemudian kita otomatis berubah? Begitu kenal Yesus, percaya Yesus mati bagiku, Yesus bangkit bagiku, lalu kita berubah? Tidak juga saudara, ada proses. Ada bagian yang juga harus dikerjakan oleh manusia. Ya. Kita lihat kembali di ayat 12 tadi. Ia mendidik kita. Nah, ada perkataan mendidik. Kalau Tuhan mendidik berarti kita adalah orang yang dididik. Orang yang dididik berarti perlu belajar. Sama seperti kamu belajar di sekolah. Tuhan pun mendidik kita untuk mengalami perubahan-perubahan karakter. Loh, lantas bagaimana? Apakah ini penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, atau usaha manusia? Perhatikan ya teman-teman. Misalnya begini, kalau ketika kamu lahir, kamu sudah bisa naik sepeda belum? Pasti tidak bisa ya, bayi tidak ada yang bisa naik sepeda. Lantas kalau kamu tidak pernah punya sepeda dan tidak pernah belajar naik sepeda, apakah ketika kamu berusia 10 tahun, mendadak kamu langsung bisa naik sepeda? Pasti tidak juga. Ya, anak-anak yang tidak pernah pegang sepeda, yang tidak pernah belajar kakinya mengayun sepeda, pasti tidak bisa. Nah, orang tua kita tahu anakku ini belum bisa naik sepeda dan tidak punya keterampilan naik sepeda. Lalu apa yang dilakukan orang tua? Dia belikan sepeda roda 4 ya.
Lalu kemudian dia ngajari kita, mendudukkan kita di atas sepeda, lalu belajar kakinya mengayuh, ya, sepedanya dituntun dulu pelan-pelan, terus makin lama kemudian dilepaskan perlahan-lahan sampai akhirnya kita bisa mengayuh sendiri tanpa dipegangi oleh orang tua. Kemudian ketika kita bisa naik sepeda, ini karena siapa? Karena orang tua atau karena kita? Karena orang tua ngajari kita atau karena kita yang bisa naik sepeda? Dua-duanya. Anugerah Allah bersatu dengan usaha manusia. Pertama-tama ini adalah karya Allah yang membebaskan kita dari keterkungkungan di dalam dosa. Yang dari kecil bawaannya rewel, bawaannya cerewet, yang bawaannya nakal, yang bawaannya pengen menolak firman Tuhan. Ini ditebus oleh Tuhan. Dihapuskan dosa-dosa itu sehingga kita jadi manusia baru yang punya kesempatan, yang punya kemampuan untuk mempelajari hal-hal yang baik. Untuk kita bisa baca Alkitab, untuk kita bisa mengerti isi firman Tuhan, untuk kita bisa mengerjakan firman Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman, kalau kalian pernah nyanyi lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu betul saudara. Kalau sekarang kita hidup di dalam Yesus, maka yang hidup di dalam kita lagi itu bukan ego kita lagi. Bukan manusia daging kita, bukan manusia lama kita, bukan dosa-dosa kita lagi. Tetapi firman Allah yang hidup dalam diri kita. Kasih karunia Yesus Kristus yang masuk di dalam hati kita. Itulah yang memampukan kita kemudian bisa mengalami perubahan demi perubahan. Tapi bukan berarti kemudian kita duduk diam dan berpangku tangan. Bagian yang kedua adalah usaha manusia. Kita mesti belajar dan terus belajar. Bagaimana caranya melakukan hal yang baik. Bagaimana melakukan firman Tuhan yang ini, melakukan firman Tuhan yang itu dan seterusnya. Tiap minggu kamu beribadah, tiap minggu kamu dengar firman. Bukan hanya didengarkan lalu Alkitabnya ditutup, YouTube-nya ditutup, selesai. Tapi bagaimana apa yang sudah kamu baca dan apa yang sudah kamu dengarkan ini, kamu praktekkan hari demi hari. Tahun lalu belajar firman Tuhan bagian A, tahun ini belajar bagian B, tahun depan bagian C. Terus saudara kamu belajar, akhirnya kamu makin terampil untuk mengerjakan yang baik. Nah apa yang baik? Oh banyak sekali, di Alkitab kita memberikan banyak tuntunan. Tapi setidaknya saudara melalui Titus pasal 2 ini dinyatakan kepada kita. Di ayat 12 tadi ya kita lanjutkan. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan perhatikan, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. 3 hal yang mesti kita belajar kerjakan ya. Bijaksana, adil, beribadah. Bijaksana itu berarti bisa menimbang perkara, mengerti mana yang benar, mana yang salah, tidak asal pilih, tidak asal, oh ya karena kamu temanku maka kamu benar, oh karena kamu musuhku kamu itu salah. Tidak, itu tidak objektif. Bijaksana berarti kita bisa objektif, melihat dari berbagai sudut pandang. Sehingga akhirnya kita ngerti mana toh yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kita ngerti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Anak-anak zaman sekarang ya mendapatkan banyak tawaran. Di YouTube ada muncul ini, ada muncul itu, ada ajaran ini, ajaran itu. Kalau kita tidak bijaksana, semuanya kita ambil. Yang menyenangkan kita ambil, yang tidak menyenangkan dibuang. Padahal yang menyenangkan belum tentu benar, yang tidak menyenangkan belum tentu salah. Bijaksana, benar-benar bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Bukan sekedar mana yang menyenangkan dan mana yang tidak menyenangkan. Dan Tuhan juga mengajak kita untuk hidup dengan adil. Adil berarti memberikan apa yang semestinya, tidak harus sama persis. Kalau kamu 3 bersaudara, papa mamahmu punya 1 kue. Adil tidak harus kemudian sepertiga. Kebetulan anak pertama itu porsi makannya kecil. Kalau dikasih makan banyak malah perutnya sakit. Nah kalau dapat 1/3 dia tidak habis saudara. Anak kedua makannya jauh lebih banyak. Kalau cuma dapat 1/3 itu cuma ngilik-ngilik perut. Masih keroncongan perutnya, dia bisa dapat lebih banyak. Itu adil sesuai dengan porsinya. Nah kalau semua sama-sama sukanya makannya banyak, ya tetap harus dibagi adil sama rata. Ya. Artinya memberikan apa yang semestinya. Kalau kamu lihat temanmu sedang menderita kekurangan, lalu kita punya yang lebih. Tuhan bilang berikan, bagikan kepada sesamamu. Bersikaplah murah hati. Lalu kita menahan harta kita.
kita tidak mau tolong, itu berarti tidak adil. Adil itu kalau kita tahu ada orang yang menderita, yang harusnya dapat bantuan, ya kita kasih bantuan. Jangan malah dikorupsi, ya bantuannya dikorupsi lalu buat kita sendiri. Saudara, para koruptor itu kenapa bisa korupsi sampai miliaran rupiah? Itu dimulai dari kecil, sekedar mengkorupsi satu potong kue, sekedar mengkorupsi uang 10.000 rupiah, sekedar mengkorupsi jatah makan. Ya dari harusnya masing-masing dapat satu lalu saya ambil 2 tanpa minta izin. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu saudara, itu melatih kita terus-menerus untuk bersikap curang. Tapi kalau dari kecil, dari sejak muda kita berlatih untuk bersikap adil sampai nanti kita dewasa, dalam jabatan sebesar dan setinggi apapun kita akan tetap adil. Dan yang terakhir berlaku beribadah. Beribadah bukan sekedar datang kebaktian, apakah di gereja saudara sudah bisa ibadah remaja onsite di gereja atau masih online, apapun caranya kita beribadah. Tapi ibadah bukan sekedar datang dalam kegiatan ibadah, tetapi seluruh hidup yang menyembah kepada Tuhan. Hidup yang mau meninggikan Tuhan, yang mau memuji, memuliakan Tuhan. Hidup yang taat pada firman-Nya sehingga kalau orang lihat, orang Kristen itu kok baik ya, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau orang bilang, orang Kristen kok perbuatannya kayak gitu, itu berarti menista nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan atau menista nama Tuhan. Ya, kalau kita mau nama Tuhan selalu dipermuliakan, hiduplah dalam suasana beribadah. Lakukan apa yang memang Tuhan firmankan. Sehingga kalau orang lihat kita itu kita menjadi cerminan kasih karunia Tuhan. Tuhan akan bilang, Tuhannya orang Kristen itu baik. Tuhannya orang Kristen itu penuh dengan kasih. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan juga selalu hidup mengasihi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita diajak oleh Tuhan untuk mengalami perubahan-perubahan hidup, mari kita kerjakan bagian ini. Datanglah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mohon anugerahnya supaya Tuhan menguduskan kita jadi umat yang bisa melakukan pekerjaan baik. Dan kita mau terus berlatih hari demi hari, waktu demi waktu, sampai kita akhirnya terampil untuk melakukan hal-hal baik itu. Dan kalau kalian sudah bisa melakukan hal yang baik, hal yang bersifat kebajikan, maka kita akan mempermuliakan nama Tuhan, kita bersinar terang sebagai saksi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang juga diakui oleh seluruh umat Tuhan di seluruh tempat dan juga di seluruh waktu. Kita akan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari saudara kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Berkatilah kami ya Bapa setiap anak-anak Tuhan. Supaya kami bersedia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk. Apapun itu. Mungkin kami yang masih suka menyontek. Kami yang suka marah. Kami yang suka mengeluh. Kami yang suka berbuat curang. Kami yang suka kebut-kebutan. Kami yang suka membantah perintah orang tua. Kami yang tidak peduli dengan sesama, kami yang pelit, kami yang melakukan hal-hal jahat di mata Tuhan. Biarlah Engkau berkenan untuk mengampuni kami dan menolong kami sungguh-sungguh membuang semua kebiasaan lama itu dan menggantinya dengan hal yang baru. Kami percaya Engkau sudah beri kemampuan bagi kami untuk berubah. Tinggal bagaimana saat ini kami bersedia untuk terus belajar, mempelajari hal-hal yang baik
dan yang baru yang selama ini belum pernah kami lakukan, sehingga akhirnya kami makin terampil untuk mengerjakannya dan kami hidup makin berkenan di hadapan Tuhan, makin mempermuliakan Engkau dan makin mampu menjadi saksi Kristus. Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa bagi kondisi pandemi di Indonesia yang belum selesai. Kami serahkan ya Bapa supaya di setiap kota bisa mendapatkan penanganan yang baik atas pandemi ini, sehingga orang-orang yang saat ini sedang menderita positif COVID dapat dipulihkan. Demikian juga untuk penyakit-penyakit yang lain pun Tuhan berkenan untuk menjamah dan memulihkannya. Dan kami boleh tetap menahan diri untuk tidak melanggar protokol kesehatan, untuk tidak kumpul-kumpul dengan sembrono, tetapi kami menjaga diri dan menjaga orang-orang sekitar kami sehingga penularan itu tidak semakin bertambah banyak sampai pada akhirnya pandemi ini benar-benar bisa mereda. Kami juga berdoa untuk sekolah kami ya Bapa, baik kami yang masih bisa tatap muka di sekolah maupun yang harus kembali online. Kiranya Tuhan tolong supaya kami tetap bisa fokus, tetap bisa memberi perhatian yang terbaik untuk mendengarkan penjelasan Bapak Ibu Guru. Kami bisa menangkap pelajaran-pelajaran disampaikan dan itu menjadi bekal yang indah ketika kami nanti dewasa, masuk dalam perkuliahan, ketika kami bekerja, ketika kami hidup bermasyarakat, kami bisa memakai ilmu-ilmu yang sudah diberikan di bangku sekolah ini dengan baik. Kami juga serahkan untuk para guru kami ya Bapak, mereka yang kesulitan mengajar secara online, mereka yang harus banyak mengubah cara-cara pembelajaran demi kami semua. Oh Tuhan, berkatilah mereka. Mereka yang terbatas, mereka yang mengalami kesulitan, kiranya Tuhan mampukan sehingga para guru ini pun bisa mengajar dengan sebaik mungkin dan tetap bisa melakukan fungsinya, mendidik anak-anak di Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Bapak, kami juga serahkan untuk orang tua kami yang terus bekerja mencari nafkah, mereka yang mungkin sempat kehilangan pekerjaan, mereka yang mendapatkan banyak hambatan. Oh Tuhan, kasihanilah orang tua kami. Tolonglah supaya mereka mendapatkan jalan keluar yang terbaik, mereka bisa bekerja, mendapatkan rezeki yang cukup dan itu mampu untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan hidup kami sekeluarga. Dan tolonglah kami untuk bisa lebih memahami akan kesulitan orang tua kami. Dan kalau Tuhan izinkan, Tuhan beri anugerah, kami pun bisa ikut serta memberikan bantuan atas kesulitan yang dialami oleh orang tua kami. Kami juga serahkan untuk komisi remaja di seluruh GKI yang ada Bapak dan juga di gereja-gereja lain yang ikut mendengarkan kebaktian ini. Biarlah Tuhan pimpin supaya pengurus komisi remaja, para pembimbing, majelis jemaat, para pendeta boleh terus mengembangkan diri, boleh bersama-sama memikirkan pelayanan-pelayanan yang terbaik untuk anak-anak remaja, sehingga kami semua bisa mengalami pertumbuhan iman yang baik, kami boleh makin terampil di dalam melakukan kesaksian dan pelayanan, dan kami mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang baik melalui pelayanan di Komisi Remaja. Terima kasih Bapak untuk semua yang Tuhan boleh dengarkan dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Seluruh doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa demikian.
Teman-teman yang terkasih, sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Dan dasar ayat yang menjadi dasar untuk kita memberikan persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan melalui rekening bank gereja masing-masing. Kita akan berdoa bagi persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala yang Kau berikan, kami mengucap syukur atas ibadah hari ini, atas firman yang boleh Engkau tabur pada setiap hati kami, dan untuk itu kami hendak mengucapkan syukur dalam bentuk persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini menjadi persembahan yang harum bagimu. Kami pun rindu tidak hanya sekadar memberikan persembahan secara materi, namun terlebih hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagimu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita memohon kepada Allah Sang Sumber Kebajikan untuk menolong kita berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak-Nya lewat pujian Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami
bersyukur padamu. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, mengaruniakan berkat terbaik kepadamu, dan menolongmu untuk melakukan perubahan-perubahan hidup semakin serupa dengan Kristus, sehingga engkau pun hadir sebagai teladan dan menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun saudara berada sampai selama-lamanya. Amin.